kebutuhan kepribadiannya. Di sini kebutuhan manusia itu terdiri dari adanya rasa ingin disayang, kemudian adanya kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Di antara 5 kebutuhan dasar ini, yaitu yang terakhir ada bertahan hidup, ya. Ternyata kita itu yang saya rasakan, oh iya ya, dari 5 kebutuhan dasar ini memang ada rasa keinginan kita untuk dipenuhi. Nah Bapak Ibu, inilah yang saya bilang tadi, kita mulai mencoba memahami, mencari latar belakang mengapa peserta didik kita terkadang melanggar keyakinan kelasnya. Jadi menurut saya ilmu CGP ini kalau bagi saya adalah, kalau untuk yang modul 1 ini lebih mengarah kepada budaya ke psikologi anak. Kalau untuk yang CGP, kalau untuk yang pendidikan profesi guru itu saya perhatikan ada 2 ilmu yang didapatkan. Pertama adalah ilmu pedagogik, yaitu berbagai macam pendekatan kompetensi guru, ada 4 dan ada juga beberapa teori. Kemudian yang terakhir adalah ilmu materi yang kita mengajar di kelas, yaitu profesional. Nah, ternyata di dalam CGP ini modul 1 ini saya dapatkan lebih kepada psikologi. Bagaimana kita memahami peserta didik kita. Kita mulailah tadi dengan membuat sebuah keyakinan, kemudian juga kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Pertama tadi adalah ingin merasa disayang atau rasa diterima. Itu dulu. Minimal kita, mohon maaf ya Bapak Ibu, lihat diri kita dulu lah. Kenapa terkadang kita melakukan sebuah kemarahan? Kenapa kita selalu melakukan sebuah mungkin, maaf ya, kata-kata yang tidak baik kita sampaikan, mohon maaf. Kalau kita introspeksi diri kita lihat, oh ternyata dari 5 kebutuhan ini ada sebuah kebutuhan yang tidak aku miliki. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini bukan berarti saya menyinggung Bapak Ibu, tidak ya, ini kita sama-sama belajar gitu. Nah akhirnya kalau kita sudah memahami dari diri kita mulai juga memahami anak. Nah begitu. Tapi kita tekankan juga nanti kalau dari segi 3 restitusi, anak tersebut kita berikan sebuah keyakinan. Setelah kita berikan sebuah keyakinan, anak tersebut kita juga minta bagaimana solusinya. Nanti di sini videonya Bapak Ibu. Mungkin itu saja, tidak bisa saya panjang lebar, mohon maaf karena waktu juga ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah adanya kebutuhan dasar. Dari kebutuhan dasar ini minimal kita introspeksi diri kita dan memahami anak didik kita, karena kita adalah manusia. Minimal kita cari dulu latar belakang anak tersebut mengapa demikian. Maaf, sekali lagi saya bukan ingin menggurui Bapak Ibu. Ini hanya ilmu baru juga saya dapatkan. Kemudian juga pengalaman, pernah juga menangani beberapa anak gitu ya. Oh ternyata begitu, ternyata begitu. Kemudian ada posisi kontrol Bapak Ibu yang saya bilang tadi, ada 5 posisi kontrol. Oh mohon maaf, ternyata di sini tidak ada. Langsung saja saya tampilkan videonya. Sebenarnya itu berpenggerak itu memang ini ya Bapak Ibu ya, harus semangat memang gitu. Kemudian tugas memang banyak, tapi tidak separah kami yang PPG. Ini masih bisa ada waktu untuk kita diberikan kesempatan mengerjakan tugas. Kebetulan saya hari ini libur 3 bulan Bapak Ibu. Jadi 2 modul masih belum kami jalani. Semoga bisa dibuka karena ini LMS, nah ini kami mengerjakan tugas di situ Bapak Ibu. LMS ini seperti ini. Jadi ini adalah kumpulan materi-materi, sama juga dengan PPG ya Pak Mitriadi ya, aplikasinya ya, LMS, CGP dan PPG ya sama Pak, cuman ada sedikit bedanya sedikit. Kalau dulu kita mengajar centang biru, di sini nggak ada apa cetak birunya. Kalau di sini itu contoh, kalau kita misalkan ada satu modul ada 4 ya Pak ya, 1.1 itu di situ kan ada beberapa materi yang muncul misalkan gitu ya. Nah itu kita kan dulu ada di sininya kotak kecil kan, kalau kita sudah kita klik, sudah kita buka, nanti dia tercetak sendiri otomatis. Kalau ini tidak ada.
dia langsung ada tulisannya di situ ada don. Nah di situ nanti muncul hijau. Nanti saya akan pakai contohnya. Terus saya buka soalnya di sini. Untuk yang membuat keyakinan kelas artinya setiap kelas itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda, bisa beda-beda karena itu kan kesepakatan dari anak. Tapi kita sebagai seorang guru minimal kita mengatur anak tersebut dan kita mengarahkan. Minimal kita buatlah sebuah apa namanya itu ya bahasanya redaksi yang baik lah, yang tidak negatif, yang tidak memaksa, yang tidak mutlak, istilahnya nyaman buat anak juga bisa memahami. Intinya begitu ya teman-teman. Tapi di atas itu baru masih diperlukan tata tertib sekolah. Di atas semuanya seperti ini. Kalau ke tata tertib sekolah saat ini saya rasa masih kita perlukan karena kan ini kan masih baru juga, kita masih proses percobaan juga kan Bu, ini kan itu baru juga, jadi kita tidak juga bisa untuk menggeser peraturan sekolah kita. Kan ini kan jadi bahasanya aja keyakinan kelas. Kan peraturan sekolah kita mendukung tata tertib. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini contoh saja video mengenai 5 posisi kontrol, mudah-mudahan bisa didengar. Dispekerkan kembali. Dispekerkannya. Restitusi salah satu program yang dilakukan iya, padahal istirahat itu nanti jam 9 boleh Mohon maaf Bapak Ibu, disilakan diperhatikan dulu sebentar. Ini adalah posisi kontrol yang mungkin bisa kita introspeksi bagi diri kita. Kita posisinya di mana di sini. Memahami kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naran yang terlambat di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum. Oke, berarti makan. Jarang kan? Naran, Oh, sini kamu. yang hukum ya. Udah digayakan ya dan pasti lihat. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus beli lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat.
Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Apa ibu Pak ya? Skip lah, biasa. Oh. Kita ulang dari awal, maaf kita nanti. Tiga, posisi tenang. Empat, posisi pemantau atau monitor. Dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir maupun di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Serius aku dulu. Lu terlambat. Kamu Be, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dari Pontianak deh. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menahan dendam. Naren! Ibu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ano kayak mau siswa ke Nanti ibu yang ikut berbakar kelas sekolah, Nak. Disangka ibu Sampai tidak bisa pengalaman menghina ini. kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadi kenyang kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung tunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang tergagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya mendapatkan saya Bu. Ini anaknya tadinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi waktu saya setelah kalau senja Bu. Sudah sana nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah sekarang ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya Bapak Ibu, jadi itu posisi kontrol. Kita bisa lihat posisi kita berada di mana. Ada 5 posisi kontrol tadi. Nah, mana yang terbaik di situ silakan mungkin Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Nah, ini tadi contoh kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita boleh bertanya kepada anak, apakah kamu sudah menjalani keyakinan kelas kita? Karena dia sudah melanggar, berarti tidak Bu. Begitu jawabannya. Nah, nanti otomatis berarti kita mengajak anak kita untuk bagaimana mencari solusinya. Jadi anak tersebut yang mencari solusinya, bukan kita. Gitu. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah agar terbangun dalam diri peserta didik tersebut dari dalamnya, bukan dari luar. Nah, itu contoh. Jadi itu dari, ada pengaruh dari intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu aja. Makanya kita buat keyakinan kelas agar mudah mengarahkan peserta didik kita menjadi anak yang baik. Nah, kalau posisi penghukum itu biasanya anak itu cenderung tidak suka terhadap guru, biasanya dendam terhadap guru. Itu contoh. Kemudian yang kedua, mungkin anak tersebut akan merasa banyak melakukan begitu kesalahan-kesalahan, ya. Kemudian mereka tidak senang dihukum, mereka tidak menyenangi, oh aku dihukum, jadi akhirnya ya udah deh aku ikut aturan deh, karena aku dihukum, takutnya besok dihukum lagi, tapi bukan dari dalam diri, karena dia takut terhadap peraturan. Nah, makanya keyakinan kelas ini kita munculkan agar keyakinan kelas ini dimulai dari diri peserta didik kita. Baik, mungkin itu saja contoh mengenai 5 posisi kontrol. Kemudian saya lanjutkan lagi. Untuk seterusnya ada satu lagi, ini pengenalan kasus. Mungkin ada siswa yang ini kasusnya sih seperti pembulian gitu. Di sini juga penerapannya adalah segitiga restitusi. Jadi kita bisa juga mengaplikasikan segitiga restitusi ini kepada peserta didik apabila diperlukan. Kalau sudah berat ya Bapak Ibu, tapi kalau tidak berat tidak perlu juga gitu. Cukup seperti tadi juga tidak apa-apa. Mohon maaf di sini nanti videonya ini kan ini ya Bapak Ibu ya, hanya rekayasa begitu, jadi mungkin ada yang actingnya itu kurang berekspresi gitu ya. Nah di sini jadi kita ambil ininya saja lah, alur ceritanya saja. Monggo diperhatikan lagi Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi. Membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini kemudian 3 langkah yang digambarkan. Bapak Ibu, demikian contoh tadi mengenai segitiga restitusi. Ini bisa kita lakukan kalau kasusnya berat kita lakukan 3 tahap. Tapi kalau misalkan tidak terlalu berat cukup 1 tahap saja, tapi tidak boleh terbolak-balik. Nah, itu saja mungkin gambaran bagaimana menghadapi peserta didik kita yang mungkin pernah bermasalah di dalam kelas gitu ya. Karena saya perhatikan sekarang peserta didik kita itu, mohon maaf, sekarang banyak ya, bukan banyak, ada beberapa yang mungkin perlu kita perhatikan dengan baik gitu ya, karena mereka sepertinya ada sesuatu hal latar belakang yang mungkin membuat mereka itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, makanya perlu kita lakukan di sini, munculkanlah keyakinan kelas. Ingat Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas waktunya, mungkin sangat panjang sekali durasinya karena saya perlihatkan videonya agar lebih memahami lagi dengan baik Bapak Ibu. Sekali lagi di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya sekedar sharing kepada Bapak Ibu. Mungkin demikian, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi sudah memaparkan tentang budaya positif, bagaimana langkah-langkah buat keyakinan kelas. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengarahkan siswa di kelasnya untuk merancang keyakinan kelas masing-masing. Untuk contoh keyakinan kelas ada saya share tadi di grup Semansa, silakan dibaca, itu salah satu contohnya. Jadi sebaiknya jangan terlalu banyak, memang jangan sampai 20 misalnya keyakinan kelas, cukuplah 5 sampai 20 lah paling banyak, agar tidak terlalu banyak. Jadi nanti keyakinan kelas itu kalau bisa dibuat seindah-indahnya di kelas agar siswa selalu tarik mengingat apa mereka sepakati. Kemudian selanjutnya kami minta kepada wali kelas agar mengetahui sedikitlah tentang keseharian siswanya. Maka saya itu meminta, usul saya, tapi kalau misalnya tidak setuju tidak masalah, minta kepada siswa menuliskan jadwal mereka 1 hari atau selama 24 jam, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi di kertas lembar. Kita beri kertas Bapak Ibu. Kemudian kalau cukup, di sebaliknya boleh ditulis prestasi yang mereka raih. Kita untuk membangkitkan semangat mereka untuk menjadi pelajar yang sesungguhnya. Kemudian boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu punya kreasi lain, misalnya silakan kalian tulis teman akrab kalian kah, atau siapa teman yang kalian sukai. Kemudian entah siapa orang yang paling kalian anggap berjasa dalam hidup ini, atau masing-masing lah dengan kreasinya. Kita membangkitkan semangat positif dalam diri siswa kita. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu wali kelas mengambil kertas di depan saya ini untuk menindaklanjuti setelah membuat keyakinan kelas mengenal diri siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara face to face apabila kasusnya lumayan tinggi. Nah, di sini nanti penanganannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya akan jelaskan juga bagaimana segitiga restitusi. Baik. Boleh kita gali, terserah apakah lewat face to face ataupun lewat kertas, apa yang mereka rasakan saat ini. Nah, di situ kita bisa menindaklanjutinya. Nanti ada masalah berat, sedang maupun ringan. Dan itu saya temukan dari sini yang banyak yang dulu pernah ingin diperkosa oleh sepupunya dan sebagainya, itu ya memang tidak saya ungkapkan juga karena itu kan udah selesai gitu kan. Tapi banyak hal yang kadang-kadang kita lihat anak itu bagus, tapi dia memendam perasaan, tapi dia tidak tahu pada siapa dia berbicara. Jadi kalau bisa kita membuka peluang kepada wali kelas untuk membuka bahwa kita siap mendengar curhat mereka. Itu menurut saya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik semua ya. Baik, kita sudah masuk ke semester 2.
kelas. Paham anak? Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini saya minta kalimat dalam penyusunan keyakinan kelas ini munculkanlah kalimat-kalimat yang positif. Jangan kalimat mohon maaf seperti mungkin memaksa ya, tapi kalimat yang enak, baik didengar. Contoh tadi sudah saya berikan yaitu janganlah membuang sampah sembarangan. Nah, kita ubah menjadi jagalah kebersihan. Bu, kalau misalkan saya ingin keyakinan yang lain, Bu, untuk dalam kelas kita, boleh, silahkan. Tapi yang positif, kalimatnya yang positif. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kemudian yang kedua adalah di sini tadi ada kesepakatan juga dari para dewan guru untuk meminta kepada setiap anak untuk boleh bercerita dalam satu kertas juga, nanti ada satu lembar itu bercerita mengenai mungkin permasalahan pribadi yang kalian alami. Mohon maaf kalau mungkin itu lebih privasi sekali, itu jangan dikeluarkan, tidak masalah. Tetapi ini anak-anak cukup hanya saya sebagai wali kelas yang tahu permasalahan kalian, dan itu tidak akan kami umbar masalah itu. Justru kalau ternyata kami menemukan ada beberapa anak murid kami di sini yang punya masalah, itu nanti akan kami ajak bicara, yaitu face to face ya, empat mata. Itu pun secara privasi. Nah, harapannya agar kalian itu tetap semangat dalam menghadapi proses belajar pembelajaran di sekolah. Minimal kami sebagai seorang guru bisa ya. Baik anak-anak, silakan untuk menempel keyakinan kelas kalian. Saya mulai dari barisan yang ini. Setelah itu baru ini, kedua, ketiga, dan keempat. Dipersilakan satu-satu untuk barisan pertama. Silakan untuk menempel keyakinan kelasnya. Dari samping boleh juga. Yang sudah di mana? Nah, jadi agenda hari itu yang pertama kita di dalam kelas itu kita untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas, dengan yang kedua itu keyakinan kelas.
yang belum tertib, apa yang perlu ditertibkan nanti, misalnya di antara kawan saat pengumpahan, misalnya APY paling banyak 20 ribu nanti kita buat kesepakatan ini, dibuat di kertas manilai, kertas manila nanti dibuat sebagai ini, jadi strukturnya yang kita nanti diwarnai, misalnya satu kesepakatan kelasnya AP, nanti saya beri contoh nih, sebelum dulu kesepakatan kelasnya AP, nanti boleh diambil menurut kita yang perlu kita cairkan lagi untuk kelas itu. Jadi nanti sebagai kertas lengkap silakan tulis APAP yang nanti tulis. Kalau yang kesepakatan kelas ya harisannya udah kita tempel di kelas kita. Nah jadi ada 10 J kalau kayak poin-poin yang kita ambil ya sesuai dengan keadaan kelas kita yang perlu. Yang ada 7 poin ya. Keyakinan kelas dibuat dulu, masuk kelas tepat waktu misalnya. Jadi kayak jadwal pribadi, nah misalnya hari selama aktivitas kita sehari-hari lah, tulis misalnya dari jam 7, tentulah dari jam 7 sampai sepulang jam 2 berapa ya? Belajar di sekolah. Nah, sisanya sekolah. Lalu yang keempat yang diminati, bidang atau hobinya apa disebut? Yang benar-benar diminati, nah itu berkawan. Pikirkan apa yang hobinya. Lalu yang kelima permasalahan yang dihadapi. Nah semuanya pasti itu punya masalah masing-masing. Nah jadi dituliskan di kertas apa masalahnya. Jadi mungkin kita diskusi masalah, semuanya ada masalah. Nah dituliskan aja misalnya dengan besok ya udah harus pendek. Yang satu kesepakatan kelas, yang kedua keyakinan kelas. Nah kesepakatan kalau dirundingkan lagi dengan kawan ini, tentang profesornya di antara beberapa orang PGB yang nanti tak diambil. Yang baik, yang sekolah boleh jadwal dari jam 19 sampai jam 19.